Rumor panas kembali mencuat, teman-teman. Setelah tidak dipanggil timnas Belanda untuk Piala Eropa, pemain keturunan Indonesia Kevin Dix kembali memanaskan isu perpindahannya ke timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara di TV Belanda, sang pemain mulai menjawab soal isu main di timnas Indonesia. Saat ditanya soal bermain di timnas manakah dia akan bermain, si Kevin Dix ini secara mengejutkan menjawab bahwa dirinya mungkin saja bermain di timnas Indonesia. Ya, saya tidak bilang tidak main di timnas Indonesia. Itu bisa terjadi, hanya waktu yang akan menjawab soal di mana saya akan bermain untuk timnas. Meski mungkin saya akan berpikir untuk di timnas Belanda tidak ada tempat. Mungkin saya bisa di Indonesia untuk bermain bersama-sama di laga yang sangat besar, yaitu Piala Dunia. Ya, mungkin itu terlalu jauh, tapi dilihat dari berita perkembangan sepak bola Indonesia sekarang cukup positif ya. Apalagi sekarang kita melihat Indonesia mulai sangat dipertanyakan untuk langkah berikutnya di kualifikasi melawan Irak. Kata si Kevin Dix ya setelah perkembangan positif tim nasional Indonesia, saya melihat banyak sekali pemain di luar sana ya, terutama di Eropa yang berdarah Indonesia mulai melirik dan mempertimbangkan untuk bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Coba kalau kondisi timnas Indonesia ini seperti sebelumnya, mana mau ya mereka mempertimbangkan untuk bergabung. Apakah Bung Towel melihat kondisi ini? Entahlah, hanya dia yang tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Dan ternyata teman-teman, ada untungnya juga Belanda ini menjajah Indonesia. Ya, untuk Van Towelnya itu segera kita naturalisasi ke Vietnam dan semoga hal ini cepat terrealisasi ya. Bagaimana sobat, optimiskah bahwa pemain grade A langganan Liga Champions ini bisa berseragam merah putih? Indonesia akan menghadapi ajang Piala Asia U23. Sinteyong sudah punya pasukan yang siap tempur. Meski sebagai debutan, materi yang dibawa ke Qatar nanti juga bukan kaleng-kaleng. Dengan format 3 back andalan Sinteyong seperti yang diterapkan di timnas senior. Lalu, bagaimana komposisi terbaik timnas U23 di Qatar nanti? Fernando Ari. Di bawah Mister Gawang, Sinteyong punya 4 kiper. Kiper utama akan dipercayakan kepada Hernando Ari Sutaryadi. Kiper muda Persebaya tersebut sudah lama dipercaya jadi kiper utama timnas, bahkan sejak di level U16 hingga U19. Hernando diharapkan jadi tembok kokoh terakhir timnas di bawah Mister, seperti ketika ia menciptakan clean sheet saat membantai Vietnam di Maiden. Sebagai pelapis Hernando, timnas masih punya Adi Satrio. Kiper muda PSIS Semarang ini juga kerap dipanggil Coach Sin di skuad senior. Secara penampilan, Adi Satrio juga tak bisa dianggap remeh. Buktinya ketika menang melawan Vietnam di Jakarta, ia mampu dengan apik menggantikan Hernando yang sedang cedera dengan ciptakan clean sheet. Namun buat jaga-jaga, apabila dua kiper andalan itu kurang fit atau ada masalah, timnas juga memanggil dua kiper muda lainnya, yakni Dava Fasya dan Riau Erlangga. Back tengah 3 ya. Menuju ke sektor back tengah, inilah sektor yang masih banyak disorot Sinteyong. Pasalnya, timnas tidak akan diperkuat pemain seperti Justin Hapner, Elkan Bagot maupun Dewangga karena beberapa alasan.
Kali ini Coach Shin harus pandai-pandai meramu komposisi 3 bek tengahnya. 3 bek sejajar timnas kemungkinan nanti akan diisi trio Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Muhammad Ferrari. Rizky Ridho akan menjadi pemimpin yang mengkoordinir lini belakang. Ia akan dibantu Komang Teguh yang produktif mencetak gol, serta Muhammad Ferrari yang lugas dan Spartan. Di posisi 3 bek sejajar tersebut, posisinya Rizky Ridho akan berada di bek tengah sebelah kanan, Komang Teguh di bagian tengah, serta Muhammad Ferrari di bagian tengah sebelah kiri. Namun yang jadi masalah Sinteyong sekarang adalah kurangnya pemain yang bisa diandalkan di bek tengah sebelah kiri. Pasalnya, posisi yang sering ditempati pemain berkaki kidal seperti Bagot, Abner, maupun Dewangga tersebut biasanya kerap digunakan timnas untuk mengawali serangan. Komang Teguh dan Ferrari masih terus dicoba Coach Shin di posisi tersebut, termasuk pada laga uji coba tertutup melawan Arab Saudi. Selain itu, trio Ridho, Komang, dan Ferrari ini nantinya juga akan dilapisi oleh pemain Persib Bandung yang baru saja dipanggil, yakni Kakang Rudianto. Wingback kiri. Di tengah ketidakpastian, Heerenveen melepas Nathan Joaon ke timnas. Kini Coach Shin hanya punya 2 nama kuat di wingback kiri, yakni Pratama Arhan dan Haikal Al-Hafiz. Sang spesialis lemparan ke dalam Pratama Arhan mau tidak mau akan menjadi pemain utama di posisi ini. Senjata lemparan bola yang ditakuti dunia dari suami Azizah Salsa itu tampaknya akan lebih banyak dimanfaatkan Coach Shin untuk menciptakan peluang di Qatar nanti. Arhan nantinya akan di-backup oleh Haikal Al-Hafiz di posisi ini. Pemain kelahiran Sidoarjo tersebut kualitasnya juga tak bisa dianggap remeh. Masih ingat ketika ia tampil apik di final SEA Games 2023 lalu melawan Thailand? Ya, Haikal saat itu terbukti sukses menggantikan peran Arhan yang absen. Lalu di posisi wingback kanan, Coach Shin juga punya 2 andalan, yakni Ilham Rio Fahmi dan Bagas Kava. Namun kalau melihat di laga kualifikasi Piala Asia U23 maupun laga uji coba tertutup melawan Arab Saudi, Coach Shin lebih sering memakai Ilham Rio Fahmi sebagai bek kanan inti. Kecepatan, akselerasi, dan naluri Spartan bek kelahiran Banjarnegara itu tampaknya akan sering dimanfaatkan Coach Shin untuk mengobrak-abrik sektor kiri pertahanan lawan. Selain mengandalkan bek muda terbaik Liga 1 musim lalu tersebut, Coach Shin juga masih punya alumni Garuda Select, Bagas Kava. Pemain yang militan di final SEA Games 2023 lalu itu bisa jadi alternatif kalau Rio Fahmi kurang perform. Bek yang kuat dalam menyerang dan bertahan itu juga secara postur lebih baik dari Fahmi. Jika bertemu lawan yang secara fisik lebih besar, Bagas mungkin bisa dicoba. Marcelino Ferdinand. Kemudian di posisi sentral yakni gelandang, Coach Shin akan mengandalkan duet Maud Ivariener dan Marcelino Ferdinand sebagai double pivot. 2 gelandang mobile, energik, dan kaya visi ini akan menjadi ruh permainan timnas di Qatar nanti. Mereka berdua akan bahu-membahu menjaga kedalaman lini tengah timnas. Transisi dalam bertahan dan menyerang akan dikontrol oleh 2 pemain jenius ini. Diharapkan nantinya lini tengah timnas U23 akan sama kuatnya seperti timnas senior bila diemban mereka berdua. 2 metronom timnas tersebut nantinya akan dilapisi oleh pemain seperti Arhan Fikri, Raihan Hanan maupun Ihsanul Zikrak. Arhan Fikri di 2 kualifikasi Piala Asia U23 lalu sempat dipercaya Coach Shin dan mampu menciptakan 2 assist. Sedangkan Raihan Hanan dan Zikrak juga masih tampil apik di Liga 1 musim ini bersama Persija dan Borneo. Penyerang ini hitam dengan
Dengan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1, lini serang timnas akan mengandalkan dua pemain cepat yang akan membantu tugas sang striker utama. Di sayap serang sebelah kanan akan diisi pemain langganan timnas, Witan Sulaiman. Selain skill, kecepatan pemain Bayangkara presisi ini juga bisa diandalkan jika timnas memanfaatkan serangan balik. Witan akan dilapisi pemain yang sedang gacor bersama Borneo dan PSM musim ini, Fajar Faturrahman dan Zaki Ashraf. Dua sayap muda cepat dan eksplosif tersebut bisa jadi opsi alternatif bagi Sinteyong untuk bergantian dengan Witan di babak kedua. Lalu di sayap serang sebelah kiri akan diisi pemain naturalisasi Rafael Strike. Meski posisinya adalah striker tengah, beberapa kali ia kerap dipasang Coach Shin untuk lebih melebar ke sisi kiri. Strike dengan skill maupun driblingnya yang ciamik diharapkan bisa membuyarkan perhatian bek lawan dari sisi kiri. Kalaupun Sinteyong ingin mengandalkan sayap kiri yang lebih cepat dan eksplosif, ia bisa pakai pemain Persik Kediri yang sedang moncer musim ini, James Kelly Stroyer. Selain Stroyer, masih ada pemain cepat lainnya yang bisa dimanfaatkan seperti Doni Tri Pamungkas. Ini striker yang ditunggu-tunggu nih. Di posisi ujung tombak, Sinteyong punya banyak opsi, yakni Ramadan Sananta, Hoki Caraka maupun Rafael Strike. Ketiga striker tersebut bila Sinteyong menghendaki, bisa saja bermain bersama dengan cara diduetkan menjadi pola dua striker. Namun kalau melihat lawan yang akan dihadapi seperti Qatar, Yordania maupun Australia, kelihatannya Coach Shin hanya akan pakai satu striker saja. Tipe tiga striker tersebut juga kurang lebih sama. Mereka bukan striker yang malas menjemput bola. Mereka juga tipe striker yang bisa membuka ruang bagi rekan-rekannya. Namun ya, semua nanti tergantung kebutuhan Coach Shin. Mau pakai Hoki, Sananta, atau Strike, yang jelas publik tanah air hanya berharap keran gol mereka mengalir deras di Qatar nanti. Ya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Starting 11 Story ya. Ya, tadi sudah kita simak bersama penjelasan dari video ini ya. Kita berharap semoga starting line up yang diturunkan oleh Coach Sinteyong bisa memuaskan publik, bisa memuaskan kita para supporter timnas Indonesia. Kita berharap semoga pemain kita atau timnas kita bisa menembus sampai 4 besar ya, sesuai dengan target yang diberikan oleh PSSI kepada Coach Sinteyong agar bisa diperpanjang kontraknya sampai Juni tahun 2027.